Halo teman-teman, Sampurasun. Ketemu lagi bersama YouTube channel saya Ajis Official. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Nah, bagi teman-teman yang saat ini baru subscribe, silakan untuk klik lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan dengan nonton video yang di-share oleh saya bermanfaat untuk teman-teman kali ini. Nah, saat ini saya akan berbagi pengetahuan dengan teman-teman semuanya terkait bagaimana kalau kita menjadi seorang public speaker dan juga menjadi seorang MC yang berbicara di depan orang banyak untuk mengenal audiens itu siapa, dari kalangan mana saja, supaya kita disenangi oleh audiens itu bagaimana. Nah, teman-teman, ada beberapa tipe yang akan saya share kepada teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, mari kita sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin saat ini Indonesia khususnya atau mungkin negara-negara lain sedang waspada dengan virus COVID-19 atau virus corona. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia diberikan ketabahan dan juga diberikan kesehatan semuanya, dijauhkan dari mara bahaya. Dan tentunya juga satu lagi untuk kita doakan bersama, yaitu tim medis kita, tim medis Indonesia, untuk diberikan kesehatan, selalu menjaga rekan-rekan kita yang terkena virus corona ini. Mari kita doakan bersama. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kita akan beralih saat ini bagaimana cara mengetahui atau dari kalangan mana saja audiens yang kita hadapi, dan bagaimana cara untuk kita sebagai seorang public speaker menanggapinya. Oke teman-teman, inilah 5 tipe audiens. Yang pertama adalah berdasarkan gender. Kalau kita menjadi seorang public speaker atau menjadi seorang MC, menghadapi audiens yang mayoritasnya perempuan atau mayoritasnya laki-laki, kita harus tahu dan bagaimana cara menghadapinya. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi yang mayoritas perempuan? Kalau yang mayoritas perempuan, kita harus berbahasa basi terlebih dahulu, dengan nada suaranya pun harus variatif, biar bisa untuk diajak komunikasi perempuannya. Karena kan kalau kita ketahui perempuan itu selalu menggunakan perasaan. Nah, kalau kita berbicara di depan audiens yang mayoritasnya laki-laki, kita harus langsung ke pokok pembahasannya. Jangan banyak basa-basi, karena biasanya laki-laki tidak suka untuk basa-basi, langsung to the point saja. Itu untuk cara menghadapinya. Yang kedua adalah berdasarkan usia. Nah, teman-teman harus tahu siapa audiens yang ada di hadapan kita, usianya dari berapa sampai berapa. Ini ada beberapa kasus kalau kita menghadapi audiens dengan berbagai macam usia. Yang pertama, kalau kita menghadapi audiens yang usianya 5 tahun ke bawah, maka kita harus bersifat anak kecil, dengan mungkin cara berbicara pun dengan nyanyian dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita berbicara di depan audiens yang di bawah 10 tahun? Yang di bawah 10 tahun, kita harus menyesuaikan juga. Mungkin bisa jadi kata-katanya dengan kata atau bahasa baku, aku, kamu, dan lain sebagainya, biar audiens atau anak tersebut bisa untuk kita ajak ngobrol. Dan yang ketiganya ada juga kalau kita berbicara di depan audiens yang remaja. Mungkin remaja usia 11, 15 tahun, 17 tahun lah begitu ya. Nah, usia remaja ini kita harus bisa masuk ke dalam usia remaja itu. Kata-kata yang kita ambil pun mungkin bisa jadi kata-kata keseharian mereka, atau mungkin kata-kata yang selengean kayak gitu, yang menurut mereka bisa masuk ke dalam jiwanya begitu. Nah, dan selanjutnya kalau kita berbicara di depan audiens dengan audiens tersebut usianya dewasa, jangan sekali-kali seperti anak kecil yang tadi, tapi harus menyesuaikan.
Dimulai dengan apa yang kita bicarakan berdasarkan data, berdasarkan sumber, supaya orang-orang atau audiens di hadapan kita semua merasa bahwa apa yang kita bicarakan itu relevan, apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, satu lagi, kalau kita berbicara di depan audiens yang notabene usianya sudah lanjut usia, maka kita harus satu, bisa mengeraskan suara atau bisa perlahan tapi dengan lugas, supaya audiensnya mengerti apa maksud kita. Tapi teman-teman, ini bisa jadi cocok atau tidak, bagaimana cara kita untuk membawakannya. Mudah-mudahan ini menjadi dasar teman-teman untuk nanti ketika bertugas sebagai seorang public speaker atau menjadi seorang MC. Ada dasar untuk teman-teman semua bisa berpikir dan juga bisa latihan di rumah. Yang ketiga, teman-teman, berdasarkan status ekonomi sosial dan juga tingkatan pendidikan. Nah, pendidikan di sini bisa jadi dari SMA ke atas ya, dan status sosial ekonominya dari menengah ke atas. Bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Cara kita menghadapinya yaitu dengan satu, banyak data dan juga sumber yang terpercaya. Karena mereka, kalau kita bicara atau kita urutkan, semakin tinggi tingkatan pendidikannya, maka semakin terstruktur dan mungkin bahasanya pun akan semakin formal. Nah, bagaimana kalau kita berbicara di hadapan audiens yang status ekonomi sosialnya atau mungkin tingkatan pendidikannya menengah ke bawah? Ini cukup dengan bahasa sederhana, tapi dengan tetap lugas atau mungkin mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya audiens kita itu ngerti apa maksud yang ingin disampaikan oleh kita. Oke teman-teman, yang keempat, berdasarkan hobi atau komunitas. Nah, tipe audiens yang seperti ini yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah ketika kita dikontak oleh panitia untuk mengisi di acara tersebut, kita bisa mempelajarinya. Ketika kita udah tahu audiensnya dari komunitas mana atau dari hobi apa, kita akan bisa masuk ketika kita berbicara di depan orang banyak. Ketika berbicara di depannya, kita akan menyesuaikan dengan istilah-istilah yang kita pelajari. Misal kalau kita berbicara di depan supporter bola, nah kita bisa membuat istilah tersebut dengan penalti atau mungkin offside dan lain sebagainya, atau mungkin komunitas reptil. Nah, di sini mungkin kita juga bisa mempelajari istilah-istilah dari komunitas tersebut, sehingga apa yang kita ingin tuju bersama, mereka meriah, mereka senang dengan performa kita, mereka puas dengan kita. Nah, itu dia, kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana atau mungkin istilah-istilah yang ada di hobi tersebut dan juga komunitas tersebut. Nah teman-teman, yang terakhir atau yang kelima tipe audiens ini adalah berdasarkan geografis. Kalau kita berdasarkan geografis, kita berada di daerah mana, kita harus tahu dulu apa yang mungkin melekat di daerah tersebut. Baik itu istilah, baik itu mungkin makanan, baik itu mungkin wisata, kita bisa mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, contoh saya akan berbicara, misalkan kita berbicara di daerah Pasundan atau daerah Sunda. Nah, dengan menyapa Sampurasun, atau kalau kita berbicara di daerah yang lain, Bekasi misalkan, edahnya keluar dan lain sebagainya. Dan bahkan contoh-contoh yang kita sampaikan kepada audiens yaitu dengan melalui makanan khas dari daerah tersebut atau wisatanya dari daerah tersebut. Itu akan sangat relevan dengan audiens, dan audiens tersebut akan merasa bahwa diri kamu sangat menguasainya. Oke teman-teman, itulah 5 tipe audiens yang harus kita kenali. Dan jangan lupa kenali audiens agar Anda disayangi. Ketika Anda sudah disayangi, maka akan semakin mudah untuk disetujui. Terima kasih, saya Abdul Aziz, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe sekarang juga, serta di share ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat.